Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gangga Permana Trisilianto dengan NIM 1512300-144, yang dimana saya juga merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di video kali ini saya akan mensimulasikan pengadministrasian tes warteg, yang dimana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah tes proyektif dan grafis. Nah, dari tes warteg sendiri memiliki tujuan bahwasanya tes warteg merupakan tes proyektif grafis yang bertujuan mengeksplorasi dinamika kepribadian individu melalui cara subjek melengkapi 8 stimulus visual. Tes ini bukan alat diagnosis tunggal, melainkan bagian dari asesmen psikologis yang lebih komprehensif. Setelah saya menjelaskan tujuan singkat dari tes warteg, di sini saya akan memberikan bagaimana cara melakukan administrasi tes warteg, pengerjaan, dan scoring pada tes warteg. Mari kita lakukan di dalam video ini. Selanjutnya yaitu mari kita mengadministrasikan tes warteg. Nah, di sini saya akan memberikan simulasi bagaimana cara melakukan administrasi tes warteg pada testi yang akan diuji. Perkenalkan, nama saya Gangga Permana. Di sini saya sebagai tester yang akan membantu Anda untuk melakukan tes warteg pada hari ini. Pada kertas di hadapan Anda terdapat 8 buah kotak, di mana setiap kotak terdapat tanda-tanda kecil sebagai stimulus. Lalu tugas Anda adalah melanjutkan dan membuat gambar dalam kotak-kotak tersebut dengan menjadikan tanda-tanda kecil sebagai stimulus. Lalu Anda boleh menggambar apa saja, memulai dari kotak mana saja, tidak harus mengikuti urutan kotak seperti di lembar ini. Ketika gambar Anda sudah mau selesai, Anda diminta untuk memberikan nomor urut pada gambar yang Anda buat. Nomor urut silakan ditulis di luar kotak. Setelah selesai menggambar dan memberikan nomor urut, silakan berikan judul dan nama pada setiap gambar di blanko bagian bawah. Lalu silakan Anda memberikan keterangan plus untuk satu gambar yang paling disukai dan minus untuk gambar yang tidak disukai, lalu tanda M untuk gambar yang paling mudah, lalu tanda S untuk gambar yang paling sulit. Sampai sini apa ada yang ditanyakan? Apa Anda sudah paham? Jika sudah paham, tes bisa dilakukan sekarang. Nah, berikut tadi adalah bagaimana cara kita mensimulasikan pengadministrasian tes pada tes warteg. Setelah gambar tes warteg yang sudah diselesaikan oleh testi, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tester adalah melakukan scoring pada tes warteg pada gambar yang sudah dikerjakan oleh testi. Nah, di sini di lembar ini adalah contoh lembar warteg yang sudah dikerjakan oleh testi saya, yang dimana testi saya berhasil menyelesaikan dengan tepat waktu 8 kotak yang menjadi soal untuk menggambar stimulus, yang dimana dalam 8 kotak ini testi saya memberikan urutan nomor 1 hingga nomor 8, yang dimana nomor 1 adalah gambar target panah, yang kedua adalah gambar binatang bebek, lalu yang ketiga adalah gambar buku, dan yang keempat adalah gambar mercusuar, dan yang kelima adalah gambar binatang kura-kura, lalu yang keenam adalah gambar payung, dan yang ketujuh adalah gambar radio, dan yang terakhir nomor 8 adalah gambar rumah. Dari 8 gambar yang sudah digambar oleh testi saya memberikan tanda plus pada gambar rumah, yang dimana tanda plus sendiri artinya adalah gambar yang paling disukai oleh testi.
Lalu memberikan tanda minus pada gambar nomor 6, yaitu gambar payung, yang dimana tanda minus sendiri merupakan gambar yang paling tidak disukai oleh Testi. Dan tanda M pada gambar nomor 1 yaitu target panah, yang dimana tanda M adalah merupakan gambar yang paling mudah bagi Testi. Lalu yang terakhir itu tanda S atau tanda sulit yang diberikan Testi saya pada gambar nomor 5, yaitu gambar binatang kura-kura. Nah, setelah pengerjaan dan pemberian urutan ini, langkah selanjutnya yaitu kita sebagai tester harus melakukan scoring pada gambar yang telah diselesaikan. Yang dimana scoring tes warteg ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penilaian terhadap gambar dengan menggunakan 36 kriteria yang sudah tersedia pada buku panduan. Lalu scoring sendiri dimulai dari gambar yang dibuat pertama kali oleh Testi, yaitu nomor 1, sampai dengan gambar yang dibuat terakhir oleh Testi, yaitu nomor 8. Jadi kita harus men-scoring gambar tersebut secara urutan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Testi. Nah, lalu apa sih yang harus kita berikan pada gambar yang sudah digambar, yaitu kita harus memberikan skor yang berkisar setengah sampai dengan skor tertinggi yaitu 3 dan skor terendah adalah setengah, yang dimana dari angka setengah sampai 3 ini memiliki arti yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu skor setengah atau 1/2, yang di sini mengartikan berarti kualitas gambar Testi itu sangat lemah. Lalu skor 1 yang dimana berarti kualitas gambar itu lemah. Lalu skor 1,5 yang dimana berarti kualitas gambar hampir cukup kuat. Lalu skor 2 diberikan jika kualitas gambar cukup kuat. Lalu skor 2,5 diberikan jika kualitas gambar itu kuat. Lalu skor 3 diberikan jika kualitas gambar yang digambar sangat kuat. Hal ini juga terlibat dari bagaimana cara tebal tipisnya Testi menggambar dan bagaimana apakah Testi ini memenuhi seluruh kotak dan apakah gambar yang digambar ini juga realistis atau gambar ini sangat original yang tidak pernah digambar oleh orang lain seperti dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara kita penulisan pada lembar scoring? Nah, di sini ini adalah lembar drawing completion test atau scoring bank, yaitu ini adalah lembar yang dimana ini nanti akan diisi oleh tester untuk melakukan scoring. Ini yang di depan ini adalah untuk memberikan scoring bagaimana gambar itu skor setengah, skor 1 berdasarkan 36 kriteria yang tersedia. Lalu yang di belakang ini adalah dari penjumlahan total scoring yang sudah kita berikan dari setengah, 1 atau 1,5, itu nanti kita jumlahkan yang nantinya akan kita buat grafis di tabel belakangnya. Nah, lalu bagaimana cara kita penulisan pada lembar scoring di sini? Nah, cara penulisan scoring sendiri yaitu kita mulai dari awal dengan skor yang paling rendah yaitu skor setengah atau 1/2, itu ditulis dengan tanda garis miring, slice miring, atau tanda atau kalau kita menyebutnya tanda slice miring itu untuk skor paling rendah yaitu 1/2 atau setengah. Lalu skor 1 ditulis dengan tanda silang. Itu untuk tanda skor 1 ditulis dengan tanda silang yang menunjukkan kualitas gambar lemah. Lalu skor 1,5 itu ditulis dengan tanda silang dan garis miring. Jadi ada dua simbol yang dituliskan dalam skor 1,5, yaitu tanda silang dan tanda miring yang menunjukkan jika gambar hampir cukup kuat. Lalu skor 2 ditulis dengan tanda silang sebanyak 2 kali. Lalu skor 2,5 yang ditulis dengan tanda silang dan garis miring.
silang 2 kali dan garis miringnya 1. Lalu skor tertinggi yaitu ditulis dengan tanda silang, silang, silang atau tanda silang sebanyak 3 kali yang menunjukkan bahwa kualitas gambar yang digambar oleh Testi ini adalah gambar yang sangat kuat. Nah, setelah kita memberikan scoring di lembar yang depan ini dengan memberikan tanda silang ataupun tanda miring, selanjutnya yaitu kita menotal seberapa banyak tanda silang dan tanda miring yang diperoleh oleh Testi, yaitu dengan menjumlahkan total dari gambar 1 sampai 8 di tabel total di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan dimana ini nanti dalam scoring tes warteg sendiri ada 2 bagian, yaitu bagian pertama dan bagian yang kedua. Lalu setelah kita jumlahkan total dari semua kriteria, selanjutnya yaitu kita sebagai tester melakukan penulisan grafis di lembar yang di belakang ini, yang dimana setiap di tabel grafis ini terdapat 8 aspek, yang dimana setiap aspeknya memiliki kriteria yang berbeda-beda. Lalu kita totalkan di sini di aspek yang paling atas. Kita lihat aspek anim ini berapa totalnya, lalu aspek fish ini berapa nilainya, dan aspek EXPA ini berapa nilainya. Setelah ini sudah kita ketahui berapa total setiap aspek, kita jumlah dan ditulis di kotak kecil pojok ini yang paling bawah. Kita total dan seterusnya sama seperti itu sampai 8 kotak. Selanjutnya kita tuliskan di sini untuk aspek kotak pertama, tabel pertama, yaitu tentang emotion, dan yang dimana emotion ini memiliki dua poin lagi, yaitu open dan seclusive. Nah, ini dari aspek setiap tabel ini memiliki kriterianya masing-masing dari atas hingga bawah. Kita tarik ke bawah. Kita lihat untuk open, jika di sini tertulis 8, maka di sini kita tulis 8 dan kita berikan poin bold untuk menandai. Lalu untuk tabel kedua, di sini memperoleh nilai 9,5. Di sini saya tulis kecil-kecil di sini untuk membantu saya dalam melakukan scoring. 9,5. Lalu kita luruskan, kita beri poin bold hingga 8 kotak selanjutnya. Nah, setelah melakukan poin bold setiap tabelnya, tugas kita adalah menarik garis dari poin bold pertama hingga poin bold kedua hingga poin bold paling terakhir, hingga terciptalah grafis yang berkesinambungan seperti ini. Kalian bisa melihat di gambar di atas yang saya tunjukkan. Nah, setelah kita melakukan tes warteg dan melakukan scoring pada tes warteg ini, perlu kita ketahui bahwasanya perlu kita tegaskan aspek etika dalam kita melakukan tes psikologi. Yang pertama yaitu tentang kerahasiaan data. Jangan sampai data Testi yang sudah Anda tes itu tersebar luas di masyarakat. Jadi kita sebagai tester atau psikolog, kita harus bisa menjaga dengan baik data-data Testi yang sudah kita tes. Lalu yang kedua, tes ini tidak untuk mendiagnosis diri, karena perlu kita ketahui bahwasanya seperti yang sudah saya jelaskan di tujuan awal, bahwasanya tes ini bertujuan untuk melihat dinamika pada kepribadian diri setiap individunya. Lalu yang ketiga, tes ini hanya untuk bersifat kepentingan akademik, yang dimana pelaksanaan tes warteg tetap memegang prinsip kerahasiaan dan tidak bertujuan memberi label atau diagnosis pada individu. Nah, di akhir video yang perlu kita pahami yaitu bagaimana kita merefleksikan pembelajaran melalui video ini, yang dimana melalui praktikum ini atau melalui tes ini, melalui video ini, saya juga belajar bahwa tes warteg menekankan
pada pemahaman proses proyeksi kepribadian. Sehingga sebagai calon psikolog, kita perlu berhati-hati dan etis dalam mengadministrasikan serta menafsirkan hasil tes yang sudah kita lakukan. Mungkin cukup sekian video edukasi atau video pensimulasian alat tes praktek yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun sedikit salah dalam pengadministrasian maupun penskoringan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.